atau mengunyah. Bagi Anda yang pernah dengar budaya nyirih atau mengunyah daun sirih, pasti tahu apa itu kapur sirih. Disebut kapur sirih karena batu kapur ini jadi bahan pelengkap saat mengunyah sirih oleh orang-orang zaman dahulu. Selain untuk nyirih, kapur sirih sejak dulu terkenal memiliki banyak manfaat untuk memasak. Mungkin Anda pernah melihat kalimat seperti, dibutuhkan air kapur sirih secukupnya saat membaca sebuah resep makanan. Ya, air kapur sirih kabarnya mampu membantu proses memasak agar tekstur makanan menjadi lebih garing dan renyah. Misalnya pada pembuatan keripik goreng. Selain itu, air kapur sirih juga bisa membuat tekstur makanan menjadi kenyal. Misalnya pada pembuatan klepon, ketupat, atau lontong. Tapi saat ini tidak semua orang tahu bagaimana cara memilih dan menggunakan kapur sirih yang sesuai dengan jenis makanannya. Karena kalau salah pilih, makanan justru jadi tidak enak. Sebenarnya yang digunakan adalah larutan hasil campuran air dan kapur sirih. Saat menggunakannya dalam masakan, Anda perlu memperhatikan takarannya. Penggunaan berlebihan akan membuat makanan jadi terasa pahit dan getir, seperti rasa kapur. Oleh karena itu, cukup campurkan sedikit saja larutan air kapur sirih ke dalam masakan. Karena kerap digunakan untuk campuran dalam proses memasak, maka kapur sirih bisa dengan mudah Anda dapatkan di pasar tradisional dengan harga yang sangat murah. Nah, meski diduga bermanfaat, kapur sirih katanya juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, di antaranya meningkatkan risiko kanker lidah dan memicu sariawan. Benarkah begitu? Lalu, apakah penggunaan kapur sirih pada makanan diperbolehkan secara medis? Ya. Wah, ini apa nih? Ini ada kapur barus nih ya, dan ini ada kapur yang ada di ini nih, apa yang buat di papan tulis. Papan tulis ya. Tapi sebenarnya yang kita bahas itu sebenarnya apa sih? Kapur yang mana sih? Ini loh katanya banyak manfaatnya untuk kesehatan, bisa mencegah kanker. Oh, mencegah kanker? Katanya, tapi belum tahu nih mitos atau fakta nih. Aduh, sebenarnya aku pengen banget nih tahu dok nih. Lebih baik kita siapa nih? Nah, langsung aja nih kita undang nih Dokter Lona, spesialis farmakologi klinis. Selamat siang dokter. Halo dokter. Dok, ini bener gak sih kapur sirih ini banyak manfaatnya? Bener nggak ya kita? Jadi kapur sirih ini beda sama kapur yang baru sama kapur tulis kali ini ya. Kapur sirih maupun ketiga kapur ini sebenarnya berasal dari batu gamping, dari pegunungan kapur. Tapi perbedaannya yang ini yang aman dikonsumsi. Kalau yang dua ini pasti tidak boleh dikonsumsi. Tapi nih dokter, katanya ada fakta mitos yang beredar nih. Katanya kalau misal kita dengan mengkonsumsi kapur sirih itu dapat mengobati diare. Itu fakta atau mitos nih dokter? Mitos. Mitos. Jadi diare itu kan penyebabnya infeksi bakteri, virus, parasit atau alergi makanan. Terapi utamanya itu adalah meningkatkan konsumsi cairan untuk menggantikan kehilangan cairan dan elektrolit dan mengkonsumsi makanan yang lunak untuk beberapa hari. Bukan mengkonsumsi kapur sirih. Jadi jadi tidak dianjurkan penderita diare baik anak-anak, dewasa maupun lansia mengkonsumsi kapur sirih pada saat diare. Kalau misalnya mengkonsumsi kapur sirih sendiri ini justru efeknya apa nih dok? Buat diare? Iya. Saat ini sih memang belum ada penelitian atau kajian ilmiah yang menyatakan bahwa ada efek buruk akibat mengkonsumsi kapur sirih dalam jumlah tertentu. Tapi memang bukan merupakan obat pilihan untuk penyakit diare. Nih kita masih punya mitos atau fakta lagi nih dok. Katanya kapur sirih ini dapat mengobati mata ikan. Fakta atau mitos dok? Mitos Lagi. Mitos Kenapa, juga. Dok? Mata ikan itu kan dalam bahasa medis kita kenal dengan nama clavus yang disebabkan oleh tekanan atau gesekan berulang-ulang pada bagian kulit tertentu dan biasanya ditemukan pada kulit. Nah, terapinya bukan dengan kapur sirih, tetapi dengan salep atau dengan krim yang dijual bebas yang mengandung asam salisilat. Atau kalau itu sudah tidak ampuh, biasanya perlu dilakukan pembedahan. Kalau nanti dipakai kapur sirih, bukannya malah sembuh atau hilang, takutnya malah iritasi. Ya? Dan malah menimbulkan proses peradangan. Jadi tidak dianjurkan untuk
menggunakan kapur sirih pada saat seseorang punya klavus atau mata ikan. Oke. Nah dokter, ini ada lagi nih dok, katanya fakta mitos ini kalau campuran air kapur sirih itu dapat mengobati kanker. Nah itu tuh fakta atau mitos tuh dokter? Dapat mengobati kanker pasti mitos. Oh wow. Kenapa? Ya penyebab kankernya aja belum diketahui dengan Iya. pasti. Gimana obatnya bisa, gimana kapur sirih bisa dijadikan sebagai obat. Dan untuk orang dengan kanker atau penderita kanker ya dianjurkan mengkonsumsi anti kanker yang memang sudah jelas keamanannya, efektivitasnya, dan efek sampingnya juga diketahui. Nah kalau mengkonsumsi kapur sirih, uji kliniknya belum ada, penelitian atau kajian ilmiah yang pasti yang dapat dipertanggungjawabkan yang berkualitas juga belum ada, jadi sangat tidak dianjurkan. Sangat tidak dianjurkan ya dokter ya. Nah ini mungkin ada satu lagi nih dok, katanya kapur sirih ini dapat menghilangkan flek pada wajah. Wah, mitos atau fakta dok? Mitos. Mitos lagi. Justru kapur sirih itu sebenarnya tidak dianjurkan untuk digunakan pada wajah. Karena penggunaan kapur sirih dapat menimbulkan sensasi atau rasa panas di wajah. Terutama di kulit ya, kulit wajah. Jadi takut-takut nanti kalau penggunaannya tidak tepat atau kulitnya iritasi, orang sensitif terhadap bahan aktif yang ada di kapur sirih malah jadi iritasi, malah jadi radang, malah jadi luka. Bukan yang hilangin flek, bekas lukanya malah kelihatan dong. Oke, berarti jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba. Walaupun untuk peeling sendiri jangan Betul. coba-coba ya. Untuk menghindari flek lebih baik seseorang mengurangi paparan terhadap sinar matahari, lalu mengkonsumsi vitamin B12 dan vitamin E serta vitamin C, dan buat mereka yang berjerawat jangan suka mencet-mencet jerawat. Nanti bekas lukanya malah menimbulkan flek hitam. Gitu. Jadi bukan menggunakan kapur sirih ya, Dit. Walaupun warnanya putih tapi nggak bisa ngilangin Tapi flek. nggak bisa ya. Oke nih dokter, kita juga memiliki fakta mitos nih ya. Rendaman kapur sirih ini itu dapat membuat kacang goreng tuh lebih renyah nih. Wah, itu fakta atau mitos dokter? Itu fakta. Tapi pembuktiannya bukan berdasarkan bukti ilmiah, berdasarkan pengalaman orang-orang yang memang sudah menggunakannya. Dan memang kapur sirih cukup aman digunakan sebagai bahan tambahan pada makanan, asal jumlahnya terbatas atau sedikit sekali. Jadi kalau dibaca di salah satu majalah keamanan pangan dari BP POM itu untuk pembuatan 10 kilo, bukan kacang, kalau di situ 10 kilo manisan pepaya itu membutuhkan kapur sirih sebanyak 300 gram tapi diencerin dengan air sebanyak 150 liter. Jadi memang minim sekali. Oke, ini kita baru ngebahas soal kacang goreng yang menggunakan kapur sirih. Tapi nih dok, ternyata ada makanan-makanan lain juga nih pemirsa yang menggunakan kapur sirih. Apa aja sih makanannya? Coba kita lihat tayangannya berikut ini. Kapur sirih atau injet terbuat dari cangkang kerang yang dihancurkan lalu dijadikan pasta. Umumnya kapur sirih dimakan bersamaan dengan daun sirih. Namun, kapur sirih ternyata juga digunakan sebagai bahan campuran dalam pembuatan berbagai jenis makanan dan camilan. Apa saja makanan dan camilannya? Berikut ulasannya. Makanan yang pertama adalah manisan buah. Buah yang akan digunakan sebagai bahan baku manisan biasanya direndam terlebih dahulu dalam larutan air kapur sirih selama 2 menit sampai dengan 3 menit. Fungsi perendaman tersebut agar buah terasa kesat dan bertekstur lebih padat. Setelah direndam, buah dicuci sampai bersih lalu dipotong kecil-kecil. Baru kemudian dicampurkan dengan gula dan perasa makanan untuk dibuat manisan. Nah, fungsi kapur sirih selain untuk memadatkan tekstur buah, ternyata juga bisa untuk menghilangkan getah dan aroma kecut pada buah yang akan dijadikan manisan. Hasilnya, manisan buah yang Anda nikmati jadi semakin nikmat. Selanjutnya ada jajanan makanan tradisional yaitu kue klepon. Makanan yang identik dengan bentuk bola-bola kecil berwarna hijau putih ini akan terasa lebih kenyal dan padat jika pada adonannya ditambahkan air kapur sirih. Penambahan air kapur sirih dimaksudkan agar klepon tidak mudah hancur dan gula merah yang ada di dalam klepon tidak akan merembes keluar selama proses pengukusan. Berikutnya adalah keripik kentang.
Kapur sirih ternyata termasuk ke dalam salah satu bahan campuran yang digunakan dalam proses pembuatan keripik kentang. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dipilih kentang yang agak tua kemudian diiris tipis-tipis. Setelah itu, kentang akan direndam ke dalam larutan air kapur sirih selama 20 menit. Konon, perendaman dengan air kapur sirih bisa membuat keripik kentang menjadi lebih renyah setelah digoreng. Terakhir di daftar kita adalah lontong atau ketupat. Kapur sirih biasanya digunakan untuk merendam beras yang merupakan bahan baku pembuatan lontong atau ketupat sebelum beras tersebut dicuci dengan air bersih. Proses tersebut dipercaya bisa membuat lontong atau ketupat menjadi lebih kenyal. Selain itu, lontong dan ketupat akan terasa lebih padat dan mampu bertahan lebih lama, alias tidak mudah basi. Wah, ternyata banyak juga manfaat kapur sirih ya. Jadi lapar ya lagi. Nah, Aduh. itu dibuat lontong gitu Iya, tuh terus rasanya tadi gimana ya? ada makanan kesukaan aku juga nih, soalnya kayak klepon nih. Klepon itu direbus ternyata ya sama rendaman air kapur. Baru Betul. tahu. Itu sebenarnya sehat nggak sih, dokter? Supaya kenyal ya katanya. Oh, Terus supaya kenyal. supaya kenyal, teksturnya juga lebih enak dimakan selama jumlahnya sedikit sekali itu masih dianjurkan. Memang cukup aman untuk dikonsumsi. Bahkan sama dokter gigi tuh banyak dipakai buat buat memperbaiki. mutihin gigi No, atau bukan. Buat memperbaiki akar gigi atau oke. membentuk akar gigi pada gigi yang sudah mati permanen atau buat melindungi pulpa atau salah satu lapisan gigi kita namanya pulpa supaya tidak cepat rusak atau apabila sudah rusak tidak menambah kerusakan disebut juga dengan pulp cupping. Nah, ini pakai ini juga. Pakai kalsium hidroksida. Ini nama kimianya sebenarnya ada kalsium hidroksida. Gitu. Sebenarnya banyak manfaatnya untuk kedokteran gigi dan untuk makanan juga dianjurkan boleh dipakai dengan jumlah yang sedikit sekali. Oke, berarti kalau sikat gigi mungkin boleh ya dok ya? Oh, tidak dianjurkan. Tidak Jangan. dianjurkan. Nanti malah jadi iritasi rongga mulut. Oke, berarti cuma boleh oleh dokter gigi Oleh dokter aja ya dok? atau tenaga medis yang kompeten. Oke, dan kalau kita mau ngomongin tentang kapur-kapur nih ya, kan banyak banget nih jenis kapurnya. Sebenarnya ada yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi. Nah, kita langsung saja lihat jadi beberapa jenis kapur dan ini tayangannya. Dan setelah yang satu ini. Pemirsa, jika membahas soal kapur, mungkin yang terlintas di benak Anda adalah kapur tulis. Tapi sebenarnya bukan cuma kapur tulis yang tersedia di pasaran. Nah, berikut ini adalah aneka jenis kapur hasil rangkuman tim Ayo Hidup Sehat. Pertama, ada kapur sirih. Jenis kapur yang satu ini sesungguhnya bukan berasal dari tanaman sirih, melainkan berasal dari bebatuan jenis gamping yang diperoleh dari Gunung Kapur. Uniknya, jenis kapur yang satu ini bisa untuk dikonsumsi loh pemirsa, yaitu sebagai salah satu bahan campuran yang digunakan orang tua zaman dahulu ketika mengunyah daun sirih. Di dunia kuliner, masyarakat sering merendam keripik dengan air kapur sirih terlebih dahulu agar lebih garing saat digoreng. Tak hanya itu, air kapur sirih juga ampuh untuk mengobati luka bakar pada kulit. Jadi sebenarnya banyak sekali manfaat dari kapur sirih.
Berikutnya ada kapur barus atau yang akrab disebut kamper. Kapur barus merupakan zat padat berupa lilin berwarna putih. Warna agak transparan dengan aroma yang khas dan kuat. Jenis kapur ini dapat ditemukan dalam kayu tanaman jenis pohon laurel kamper atau Cinnamomum champora. Pohon besar ini banyak ditemukan di Asia, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Taiwan. Hal itu yang membuat orang Indonesia sudah sangat akrab dengan kapur yang satu ini. Selain digunakan sebagai pengharum lemari untuk mengusir serangga, kabarnya kapur barus juga memiliki khasiat untuk mengatasi beberapa penyakit, seperti gangguan pernapasan, gatal-gatal, hingga luka bakar. Terakhir, ada kapur dolomit. Kapur dolomit adalah jenis kapur yang berasal dari batuan kapur yang banyak dijumpai di Indonesia. Batuan kapur ini banyak mengandung unsur hara makro seperti magnesium oksida dan kalsium oksida, serta unsur hara mikro seperti silikon dioksida, aluminium oksida, dan feroksida. Kapur dolomit dianggap petani di Indonesia bermanfaat menyuburkan tanah. Tak hanya itu, kapur dolomit juga banyak digunakan sebagai bahan campuran untuk konstruksi bangunan, seperti bahan campuran pembuatan semen dan sebagai bahan dasar pembuatan keramik. Nah, terbuktikan bukan cuma kapur tulis yang berguna untuk kita. Oh, jadi buat bahan dasar semen juga tuh ternyata. Iya, banyak ya ternyata Tapi kegunaannya itu juga. kalau yang buat bahan dasar semen atau bahan bangunan berbeda jenis sama yang ini. Oke. Oh, Yang beda. mana, Dok? Berarti ada berapa jenis nih kapur Ada cukup sendiri? banyak, tapi yang aman dikonsumsi yang kapur sirih ini gitu. Jadi memang nggak sembarangan ya, bukan semua jenis batu gamping yang berasal dari pegunungan kapur bisa dikonsumsi. Hanya jenis tertentu dan yang ini memang cukup aman. Oke, nah dokter kita langsung ke fakta mitos selanjutnya nih ya dokter. Nah katanya ini kalau misal kapur sirih ini itu dapat mengecilkan perut buncit. Itu fakta atau mitos dokter? Itu mitos. Oh, Itu mitos. Jadi perut buncit itu kan penyebabnya penumpukan lemak, baik lemak visceral maupun lemak subkutan yang memang terlihat atau bisa dicubit di daerah perut. Dan cara menghilangkannya atau menyembuhkan perut buncit ini itu bukan dengan kapur sirih, tetapi dengan mengurangi asupan kalori, lalu olahraga, mengurangi konsumsi alkohol. Tidak dengan menggunakan kapur sirih yang dioles-oles atau mungkin diminum air kapurnya, itu tidak akan dapat mengurangi perut buncit. Tidak akan ya? Tidak akan. Oke, Dok. Ini ada mitos atau fakta lagi nih, Dok. Satu lagi, kapur sirih dapat menghilangkan bau ketiak. Fakta atau mitos, Dok? Mitos. Mitos lagi. Memang masyarakat terdahulu banyak menggunakan kapur sirih atau air kapur untuk mengatasi bau ketiak atau bau badan. Oke. Tapi belum ada kajian ilmiah atau penelitian yang memang berkualitas baik yang dipercaya dapat menggunakan kapur sirih untuk penyembuhan bau badan atau dalam bahasa medisnya disebut bromhidrosis. Oke. Tapi kenapa ya dokter kok orang-orang dulu tuh bisa menggunakan kapur sirih itu untuk bau ketiak? Sebenarnya ada zat apa sih yang bisa membuat mengurangi bau ketiak tersebut? Kapur sirih itu kan kalsium hidroksida seperti yang tadi saya sudah jelaskan, dan sifatnya itu basah. Nah, basah ini dapat menyerap kelembaban. Nah, tapi apakah aman, apakah efektif, lalu bagaimana penggunaannya, berapa dosisnya, itu kan belum ada penelitiannya ya. Jadi tidak dapat digunakan. Karena belum dipastikan keamanannya dan belum dipastikan efektivitasnya, bagaimana cara penggunaannya. Oke, berarti ini mungkin ada tips-tips nih, Dok, untuk masyarakat yang masih menggunakan kapur sirih nih, Dok. Jadi harus bagaimana nih, Dok, kalau misalnya dari dulu terbiasa, mungkin ada cara lain, Dok? Oke. Jadi menggunakan kapur sirih untuk konsumsi makanan, misalnya membuat makanan atau manisan jadi lebih renyah, lebih empuk atau lebih enak dimakan boleh, tapi jumlahnya sangat sedikit sekali. Dan tidak dianjurkan pasien diare atau flek atau jerawat
atau yang tadi kanker yang ditanyakan, perut buncit untuk menggunakan kapur sirih. Apalagi untuk pengobatan topikal yang banyak digunakan, atau topikal itu dalam artian dioles di permukaan kulit. Karena ditakutkan untuk kulit-kulit yang sensitif terhadap bahan aktif yang ada di kapur sirih, bukannya sembuh, bukannya jerawatnya hilang, bukannya fleknya hilang, bukannya bau badannya hilang, tapi malah jadi iritasi, peradangan, sampai infeksi sekunder. Oke dokter, tapi ini sebenarnya saya masih penasaran nih dokter ya tentang fakta mitos. Kata itu kapur sirih ini tuh dapat menghilangkan rasa gatal nih pada tenggorokan. Itu tuh fakta atau mitos sih dokter? Itu juga mitos. Ini mitos juga. Oke. Jadi rasa gatal atau nyeri pada tenggorokan dalam bahasa medis kita kenal dengan nama faringitis. Dan penyebabnya biasanya infeksi virus atau bakteri. Penyembuhannya adalah dengan istirahat cukup, minum cairan atau air putih dalam jumlah yang lebih banyak, dan mengkonsumsi vitamin atau suplemen yang cukup aman. Bukan mengkonsumsi si kapur sirih atau air kapur yang mungkin pernah dicoba oleh awam atau masyarakat yang sebenarnya tidak tahu manfaatnya atau cara penggunaannya. Oke. Satu lagi nih dok, kapur sirih dapat mengobati jerawat. Ini fakta atau mitos dok? Ini mitos, gitu. Mitos juga. Jadi jerawat itu kan disebabkan karena penyumbatan pada folikel rambut yang ada di permukaan kulit kita. Tadi saya sudah sebutkan bahwa kapur sirih sangat tidak dianjurkan untuk digunakan atau dioleskan pada permukaan kulit, apalagi kulit wajah. Karena akan menimbulkan sensasi rasa panas, nanti akhirnya pasiennya malah mengalami iritasi, peradangan, atau bahkan infeksi sekunder. Jadi lebih baik jangan menambah beban lagi. Jerawat aja udah ada infeksi. Gara-gara pakai kapur sirih tidak tepat lagi, malah jadi peradangan makin parah. Nah, sebenarnya tuh aku tuh penasaran dokter, dari tadi kan mitos terus. Nah sebenarnya tuh manfaatnya sendiri nih ya, kapur sirih itu apa sih dokter? Manfaatnya untuk kesehatan sih belum ada yang terbukti secara ilmiah. Tapi kalau untuk campuran pada bahan makanan itu masih boleh. Masih boleh Masih boleh, tapi kan tadi sudah saya bilang jumlahnya sedikit sekali. Untuk bikin 10 kilo manisan pepaya aja, itu hanya diperlukan 300 gram kapur sirih dan perlu diencerkan dengan 150 liter air. Berarti bukan seperti ini ya dok, ini masih itu masih terlalu kental banyak. Iya, dan harus diencerkan dengan air sebanyak 150 liter untuk 300 gram dan harus diaduk sedemikian rupa supaya tidak ada gumpalan sama sekali gitu. Jadi kalau untuk manfaat kesehatan belum ada yang terbukti secara ilmiah. Tapi kenapa ya orang dulu tuh bisa menemukan ini sebagai buat tadi contohnya buat badan, terus apalagi kalau misalnya kapur sirih itu khas dengan apa sih? Kalau di daerah timur itu Minang. Budaya nyiri. Iya, nyiri itu. Iya, banyak digunakan oleh nenek moyang kita untuk bahan pelengkap pada budaya nyiri. Jadi selain nyiri, selain pakai sirih, dia juga pakai kapur sama pakai pinang. Nah tapi sebenarnya dokter, kalau misalnya kita lihat kan di daerah timur sana, dan mereka ada adat untuk nginang kan, dan sedangkan kalau kita lihat tadi katanya bisa bikin gigi putih. Nah sedangkan kalau saya lihat juga kalau misalnya saya ke daerah sana juga emang giginya putih-putih loh dokter. Betul. Ada mitos memang atau cerita-cerita dari masyarakat terdahulu, Minang itu bisa bikin gigi putih. Tapi sekali lagi Dit, kalau kita mau menggunakan obat atau menggunakan zat aktif untuk keperluan tubuh, terutama untuk tujuan kesehatan, itu alangkah baiknya atau harus sebenarnya ada uji kliniknya, ada penelitian yang memang terpercaya berkualitas baik pada manusia. Jadi kalau mau menggunakan kapur, menggunakan pinang, menggunakan sirih untuk memutihkan gigi, selama ada uji kliniknya sah-sah saja. Tapi sampai saat ini belum ada uji klinik yang memang membuktikan bahwa aman loh menggunakan kapur, pinang atau sirih untuk memutihkan gigi, efektif loh gitu. Jadi belum bisa digunakan. Oke, baik. Terima kasih banyak ya dokter Lona sudah diluruskan nih. Dokter infonya, ya ampun. Nah, kita di segmen berikutnya akan bahas nih soal pengentalan darah. Apa sih itu pengentalan darah? Jangan kemana-mana, saat lagi tetap di Ayo Hidup Sehat.
Thank you.